bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjana Ambarwati, NIM 67. Apa sih itu kritik sosiologi sastra? Jadi ini pendekatan yang mengkaji hubungan antara karya sastra dengan aspek-aspek masyarakat yang berkaitan dengannya. Kajian ini meliputi hubungan antara lain seperti karya sastra dengan masyarakat sebagai pembaca, pencipta, dan penerimanya. Ada hal yang dapat dibahas dalam kajian sosiologi sastra. Keadaan sebenarnya masyarakat, latar belakang sosial yang ada dalam karya sastra, kondisi masyarakat yang tersirat maupun tersurat dalam karya sastra. Sementara itu, kritik sosial dalam karya sastra adalah tanggapan pengarang terhadap persoalan-persoalan yang dilihat di masyarakat. Salah satu contoh kritik sosial dalam sastra adalah buku Peternakan Hewan karya Orwell yang menyindir peristiwa di Rusia setelah revolusi Bolshevik. Kritik sastra secara umum dibagi menjadi dua, yaitu kritik sastra teoritis dan kritik sastra terapan. Kritik sastra teoritis ditulis berdasarkan prinsip umum, istilah, pembeda, dan kategori. Latar belakang kemunculan teori kritik sosiologis. Teori kritik sosiologis muncul sebagai respon terhadap pandangan tradisional yang melihat karya sastra sebagai produk individual dan terisolasi dari konteks sosial. Ada juga realisme. Jadi perkembangan aliran realisme dalam sastra pada abad ke-19 yang menekankan penggambaran realitas sosial, mendorong pemikiran tentang hubungan antara sastra dan masyarakat sosial. Munculnya sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan dinamika sosial, mendorong para kritikus untuk melihat karya sastra sebagai refleksi dari realitas sosial. Teori kritik sosiologis berkembang sebagai metode analisis yang memungkinkan para kritikus untuk memahami bagaimana karya sastra mencerminkan dan mempengaruhi dinamika sosial. Struktur sosial, bagaimana kelas sosial, genre, ras, dan etnisasi terwakili dalam karya sastra. Normal dan nilai, bagaimana karya sastra mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Konflik sosial, bagaimana karya sastra menggambarkan konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Contoh penerapan teori kritik sosiologis pada karya sastra. Teori kritik sosiologi dapat diterapkan pada berbagai karya sastra seperti novel, drama, puisi, dan film. Salah satu contohnya itu seperti novel Bumi Manusia karya Promédée Ananta Toer. Novel ini menggambarkan kondisi sosial dan politik di Indonesia pada masa kolonial dan menunjukkan bagaimana kelas sosial, ras, dan politik mempengaruhi kehidupan tokoh-tokohnya. Drama Romeo dan Juliet oleh William Shakespeare. Drama ini menggambarkan konflik sosial antara dua keluarga yang saling bermusuhan, menunjukkan bagaimana norma dan nilai masyarakat dapat memicu pertentangan. Ada lagi nih, puisi Aku Ingin Menjadi Penyair oleh Chairil Anwar. Puisi ini merefleksikan semangat dan idealisme kaum muda di masa revolusi, menunjukkan bagaimana karya sastra dapat menjadi saluran untuk mengekspresikan kondisi sosial dan politik. Kesimpulan dasaran, teori kritik sosiologis membantu kita memahami sastra sebagai refleksi dari realitas sosial yang sebagai alat untuk mengatasi dinamika sosial, yaitu belajar. Semakin banyak karya sastra yang dinantis dengan pendekatan sosiologis, semakin kaya pemahaman kita tentang hubungan antara serta dan masyarakat. Kesadaran memahami sastra dari sudut pandang sosiologis menumbuhkan kesadaran kritik terhadap kondisi sosial dan mendorong kita untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan atau kata-kata yang tidak menyenangkan, atau mungkin tidak mengerti dengan
perkataan saya benar-benar minta maaf atas semua mungkin kesalahan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.